Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 5. Perkenalkan Bapak baru pindah sekolah. Nama Bapak Bagas. Baik, ya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoanya. Doa selesai, oke. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, baik. Silakan anak-anak bisa berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, Bapak bacakan dulu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia dengan tujuan yaitu peserta didik dapat menganalisis urutan proses sistem pencernaan pada manusia dengan benar. Lalu peserta didik juga dapat merinci fungsi-fungsi masing-masing organ pencernaan manusia dengan benar. Lalu peserta didik juga dapat menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga organ tubuh dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Lalu peserta didik juga dapat membuat bagan sistem pencernaan manusia dengan tepat. Nah, sebelumnya Bapak berikan soal tes kognitif non-kognitifnya. Bisa dikerjakan. Yang lembar pertama ada tentang perasaan kalian, bisa diisi. Apakah perasaan kalian senang atau sangat kecewa hari ini? Bisa ditulis ya. Oh, sedih. Lalu yang lembar kedua itu ada asesmen kognitifnya. Bisa anak-anak isi untuk menilai seberapa kemampuan kalian. Iya, Pak. Baik, sudah selesai? Sudah. Jangan dikumpulkan dulu. Oke, baik, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Panggungan. Nah, apakah anak-anak pernah memakan roti atau biskuit yang ada di gambar ini? Pernah. Nah, favoritnya yang apa, anak-anak? Yang coklat. Yang rengginang. Waduh. Nah, dalam gambar ini kan terdapat orang yang sedang makan. Nah, mengapa sih kita perlu makan? Ada yang tahu? Biar semangat. Biar semangat. Biar semangat menghadapi kenyataan. Nggak lapar, Pak. Biar nggak lapar. Nah, makanan yang kita makan tidak langsung membuat kita bersemangat ya. Itu masih ada proses yang panjang sekali. Nah, hari ini kita akan belajar proses makanan yang ada di tubuh kita, yaitu sistem pencernaan manusia. Nah, perhatikan video ini ya, anak. Itu yang belakang serius ya. Yang belakang serius ya. Nah, ini contoh bagaimana kita memakan, tadi contohnya kita memakan rengginang ya. Rengginang ada di black kongguan. Kita makan melalui mulut, terus lewat kerongkongan dan masuk di lambung. Nah, dari lambung masuk lagi ke usus halus dan usus besar, lalu keluar dari anus. Nah, apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan sistem yang mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi untuk tubuh. Dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang disebut organ pencernaan. Nah, ini contoh organ pencernaannya. Pertama ada mulut, lalu kerongkongan, ada lambung, lanjut ke usus besar, usus halus, dan terakhir di anus. Baik, sebelum lanjut ke pembelajarannya, Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok sesuai hasil tes kognitif kalian. Untuk kelompok A ini, kelompok B, dan kelompok C. Baik, Bapak mau ambil LKPD-nya dulu. Ini LKPD untuk kelompok A. Ini LKPD untuk kelompok B, dan ini untuk kelompok C. Nah, setiap kelompok berbeda kan, itu sesuai dengan level tadi, hasil tes kognitif kalian. Baik, Bapak pandu untuk mengerjakannya, harap perhatikan ya, biar tidak banyak tanya. Oke? Yang pertama ada nama kelompok, bisa diisi dengan nama-nama masing kelompoknya. Lalu ada soal pertama yaitu untuk membuat bagan atau membuat struktur pencernaan dengan benar. Baik, Bapak beri waktu 5 menit. Bisa dikerjakan sekarang ya. Kalau masih ada kesulitan bisa bertanya. Pak, Halo. ini tentang apa, Pak? Ini
Suruh ngapain? Oh, ini disuruh menjodohkan sistem organ pencernaan. Jadi mulut. Nanti dia ada fungsinya kan untuk mengolah makanan. Nah, nanti dihubungin sesuai dengan yang benar. Oke, Bapak kasih. Oke, udah selesai ya? Sudah. Oke, Bapak kumpulkan. Baik. Setelah Bapak nilai, oke, Bapak acak dulu ya. Nah, untuk kelompok B yang Bapak pilih bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok B bisa maju. Nah, bisa disebutkan organ pencernaannya urut dari yang pertama sampai yang terakhir. Organ pencernaan yang pertama yaitu ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus besar, yang kelima ada usus halus, dan yang terakhir ada anus. Betul sekali. Apakah jawaban dari anak-anak ada yang berbeda atau jawabannya malah kebalik? Malah gambar ini yang salah. Tenggorokan. Kalau sistem pencernaan itu kerongkongan ya. Beda sekali itu. Kalau tenggorokan itu maksudnya sistem pernapasan. Baik, untuk kelompok kelompok B kita kasih aplaus dulu dong. Oke. Kita duduk kembali. Udah agak paham atau masih belum paham? Oke, setelah mengerjakan LKPD, Bapak lanjutkan materi pembelajaran hari ini tentang sistem organ pencernaan. Perhatikan video yang Bapak berikan. Sistem pencernaan. Nah, jadi organ yang pertama yaitu mulut. Dalam mulut memiliki beberapa organ lagi, yaitu organ gigi, lidah, dan air liur sebagai mekanisme kimiawinya. Nah, gigi berfungsi sebagai pengunyah makanan untuk membuat makanan menjadi halus. Lalu ada lidah yang mengatur letak makanan, menelan dan mengecap rasa. Jadi kalau kalian anak-anak pernah makan coklat, pasti rasanya manis kan? Nah, itu berasal dari lidah, Lanjut ke kerongkongan. Tadi yang Mas Dayat, Kak Dayat ngomong tenggorokan. Nah, kerongkongan itu masuk ke dalam sistem pencernaan makanan ya. Kalau tenggorokan itu masuk ke sistem pernapasan. Nah, kerongkongan adalah saluran pencernaan yang hubungan mulut dengan lambung. Jadi sebelum masuk ke lambung, makanan itu masuk ke kerongkongan. Nanti kerongkongan didorong dan lanjut ke lambung. Di dalam lambung, makanan itu diolah dengan beberapa enzim. Yang pertama ada enzim pepsin, ada Cl yang memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Setelah ke lambung, makanan lanjut ke usus halus. Nah, di dalam usus halus, nanti makanan akan diproses, diserap vitamin-vitaminnya. Contohnya, serat akan diserap oleh tubuh, vitamin, protein akan diserap oleh tubuh. Paham? Lanjut ke usus besar. Nah, dalam usus besar ini terjadi pembusukan makanan yang tidak perlukan tubuh. Contohnya di anak-anak sarapan pakai mie instan, kan nggak ada vitaminnya, nggak ada apa-apanya kan. Nanti di usus besar dibusukkan, lalu dibuang tubuh melalui anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan dan kotoran atau feses. Itu Pak. Feses itu Ya, feses itu bahasa kasarnya Nah, di dalam sistem pencernaan juga ada beberapa penyakit loh anak-anak. Kalian pasti pernah merasakannya ya, diare. Siapa yang pernah terkena diare? Teman saya. Diare itu mencret. Lalu ada sembelit. Biasanya nggak pernah makan buah, nggak pernah makan serat, sembelit. Lalu ada radang usus buntu. Nah, ini yang paling ditakuti. Kadang usus terasa sakit dan akhirnya dioperasi. Lalu ada tifus dan kolik. Bapak lanjut. Nah, memelihara sistem pencernaan. Untuk memelihara sistem pencernaan, pertama kita dapat mengkonsumsi makanan yang kaya serat. Siapa yang tahu makanan yang banyak seratnya? Makanan kaya serat, contohnya siapa yang tahu? Buah. Buah, Sayur. sayur. Lalu dapat memperbanyak minum air yang cukup, yaitu berapa minimal kita minum 8 gelas per hari ya? Air putih dong. Ya.
Lalu makan secara teratur, hindari makanan berlemak, berlebihan, kelola stres, dan olahraga teratur. Nah, pembelajaran Bapak udah selesai nih. Apakah masih ada yang belum paham? Bisa ditanyakan nggak apa-apa kok. Contohnya tadi penyakit. Pak, tifus itu apa Pak? Tifus itu tipes. Penyakit yang diakibatkan bakteri. Nah, makanya kita harus mencuci tangan, makan makanan bergizi, dan olahraga teratur. Olahraga yaitu minimal 150 menit per minggu. Wah. Hari ini besok langsung pulang, langsung olahraga ya. Nanti sehari udah 1 jam Pak. Waduh, 1 jam 60. Baik, selanjutnya Bapak akan berikan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian. Katanya kan kalian udah paham tadi. Harusnya kalian dapat di atas KKTP ya. Pasti, Pak. Baik, kerjakan mulai sekarang. Wah, susahnya Pak, beda sekali. Pak, nggak punya pulpen. Siapa yang punya pulpen? Kak Dayat, pinjamin Kak Dayat. Ih, enggak modal. Repot banget. Baik, udah selesai ya? Bisa tukarkan ke temannya. Untuk soal nomor 1, Bapak cocokkan yaitu jawabannya A. Nomor 10 jawabannya C. Nah, salahnya bisa ditulis di kanannya, kanan atas, ditulis salah berapa, dan untuk yang menilai ditulis di bawahnya, korektornya. Pak Dayat remet. Kalau di bawah 50 gimana Pak? KKTP kita kan sesuai persetujuan awal yaitu di 90. Berarti kalau di bawah 90 harus revisi. 49 Pak. Baik, Bapak kumpulkan dulu ya. Dayat 50. Nah, yang di bawah KKTP nanti pulang sekolah jangan pulang dulu. Di kelas dulu. Bertemu dengan Bapak dulu ya. Nanti Bapak beri soal remedi. Untuk yang di atas 90, Bapak beri pengayaan. Oke Pak. Yang di atas 90. Setelah Bapak lihat, ternyata tidak ada yang di atas 90. Tidak ada 90. Gimana kok masih di bawah 90? Belum paham ya? Susah Pak. Baik, Bapak akan kita simpulkan bareng-bareng ya pembelajaran ini ya. Kita hari ini belajar tentang organ sistem pencernaan. Nah, di dalam sistem pencernaan ada apa saja? Mulut, kerongkongan, usus besar, dan anus. Nah, udah tahu kok masih salah semua ini. Susah tadi Pak. Yang susah soal yang Mirip-mirip Pak. mirip-mirip ya. Mungkin Bapak nanti kasih soal yang lebih mudah lagi. Iya Pak, hitam putih. Waduh, maafkan sekolah. Baik, pembelajaran sudah selesai. Sebelumnya Bapak mau kalian ngasih rating pembelajaran hari ini. Seberapa kamu menyenangkan pembelajaran ini atau malah membosankan? Senang banget, Pak. Dapat Pak, saya remet soalnya. Nah, kalau ada kritik ke Bapak langsung sampaikan aja ke Bapak kritiknya. Jadi dia semuanya Pak. Waduh. Tapi belajarnya mudah kan? Udah diingat kan? Dari segi visual juga anak udah paham ya? Baik. Oh, jam sekolah udah berbunyi. Wah, udah jam 1 ternyata. Baik, Bapak akan tutup pembelajaran ini. Silakan teman-teman bisa kemaskan dulu barang-barangnya. Kalau ada sampah bisa diambil. Kalau udah rapi bisa dipimpin doanya ketua kelas. Baik, sebelum pulang Bapak punya pesan. Semoga kalian tetap belajar di rumah walaupun kalian tidak paham materinya, kalian bisa bertanya di ChatGPT atau cari di Google, tanya bapak ibu kalian, kakak kalian untuk hal yang sulit. Oke. Silakan kita rapi-rapian dulu, yang rapi pulang duluan. Baik, untuk baris ini bisa pulang duluan. Baik, hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.